Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ketemu lagi nih sama Kak Sasti dan Kak Desta. Ngomong-ngomong, aku mau ajakin Kak Sasti dan adik-adik ke suatu tempat. Wih, kemana tuh Kak? Kita akan ke rumahnya Kania. Mau ngapain Kak? Ini loh Kak, sekarang kan ibadah sekolah minggunya online. Aku mau kasih aktivitas sekolah minggu untuk Kania. Oh gitu, kalau gitu let's go. Kui. Halo Kania. Halo Kak Desta dan Kak Sasti. Kania sedang apa? Kok pakai seragam sekolah di rumah? Iya nih Kak, aku baru selesai sekolah online dan mengerjakan tugas dari sekolah. Sekarang kan belajar dari rumah. Oh iya Kak, kita kan juga kayak gitu di SMA ya kan? Sebenarnya sih menurutku belajar jarak jauh itu susah banget. Kita tuh nggak bisa ketemu guru langsung. Kalau ada pelajaran yang susah, kita nggak bisa tanya, ya kan? Iya, bener banget. Aku juga Kak, bosen nih di rumah, gak bisa ketemu teman-teman. Kalau Kania? Iya Kak, aku juga jadi nggak bisa bermain sama teman-teman. Apalagi lebih mudah kalau dijelasin sama bu guru. Jadi aku ada banyak tugas yang bisa aku kerjakan di rumah bersama ibu. Tadi, Kania sudah selesai kan mengerjakan tugas dari sekolah? Sudah dong Kak. Nah, sekarang saatnya kita beribadah melalui sekolah minggu online. Ayo dong Kania, ajakin teman-teman di rumah supaya tetap semangat ikut sekolah minggu online dari rumah. Teman-teman, yuk kita sekolah minggu online dari rumah. Tetap semangat ya teman-teman. Yuk, berangkat! Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama untuk masuk ibadah sekolah minggu kita. Dan bersama-sama kita menyatakan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa mengasihi kalian semua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian, dari hari ini sampai selamanya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini ibadah kita akan sekolah minggu spesial dalam rangka Pekan Pendidikan Kristen. Temanya yaitu, apa ya Kak Sasti? Temanya adalah Merdeka Belajar di Zaman Pandemi. Yuk kita berdoa dulu sebelum mulai ibadah. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dan membangunkan kami saat pagi hari tadi. Dan sekarang kami akan memulai sekolah minggu online kami. Berkatilah supaya kami bisa mengikuti dengan baik dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kak Desta, satu hari itu ada berapa jam sih? Satu hari itu ada 24 jam. Memang kenapa Kak Sasti? Coba Kak Desta, dalam waktu 24 jam nih, berapa jam yang dipakai buat belajar, ayo? Berapa ya? Ayo. Nih, aku kasih tahu ya, semua itu pasti ada waktunya. Ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk berdoa, dan ada waktunya untuk memuji Tuhan. Kita tidak boleh menyanyiakan waktu kita buat hal yang tidak berguna. Oh gitu ya Kak Sasti. Kalau gitu ada lagu yang cocok nih. Judul lagunya Semua Ada Waktunya. Meskipun ini lagu baru, adik-adik harus tetap semangat memuji Tuhan ya. Kita belajar lagu ini bersama-sama. Musik! Jika ku pergi ke tempat yang tinggi, di sana ada waktu. Jika ku sembunyi di tempat sepi, di sana ada waktu. Di mana saja aku berada, semua ada waktunya.
di ke tempat yang tinggi, di sana ada waktu. Jika ku sembunyi di tempat sepi, di sana ada waktu. Di mana saja aku berada, semua ada waktunya. Tuhan ajarku untuk mengerti, semua ada waktunya. Ada waktu untuk belajar dan untuk bekerja, ada waktu untuk berdoa dan untuk menyembah. Takkan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Semua ada waktunya, semua ada waktunya. Kak Sasti, oh Kak Sasti. Iya, kenapa Kak Desta? Menurut Kak Sasti, mengikut Tuhan itu jalannya sulit apa gampang? Sulit, gampang. Nggak usah khawatir Kak, kan ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita dalam suka maupun duka. Tuhan nggak pernah akan meninggalkan anak-anaknya. Kayaknya aku punya lagu yang cocok nih buat kita nyanyi sama-sama. Mari kita pujikan Jalan Serta Yesus. Musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sudah saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa disiapkan Alkitabnya ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan lagu terlebih dahulu dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Jangan lupa untuk ikutin gerakan kita. Musik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh kiranya
Salam, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKJ Arjawinangun. Apa kabarnya nih? Pasti semua baik, sehat, bahkan selalu diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dan kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa di hadapan Tuhan. Nah, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dalam rangka kita bersama-sama memperingati yaitu hari atau pekan pendidikan Kristen di wilayah Sinode GKJ dan juga Sinode GKI wilayah Jawa Tengah dengan tema Merdeka Belajar di Zaman Pandemi. Wah, luar biasa nih ya. Merdeka Belajar di Zaman Pandemi. Nah, firman Tuhan hari ini akan mendasari kita semua dan kita akan belajar dari satu firman Tuhan dari satu ayat saja. Dari Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Yuk, semua buka Alkitab ya di rumah ya. Yakobus pasalnya yang pertama, ayat 25. Berkata demikian. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, anak sekalian yang dikasih Tuhan, tentu kita semua sudah tahu tentang arti kata merdeka. Apa itu? Apa artinya merdeka? Pasti semua sudah tahu ya. Iya, merdeka itu artinya apa? Bebas. Bebas bahkan tidak ada yang mengawasi. Bahkan juga tidak ada yang menghalangi merdeka. Nah, firman Tuhan mengajar kita supaya kita melakukan apa yang Tuhan firmankan dengan sungguh-sungguh. Benar-benar kita lakukan. Dikatakan, orang yang melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh itu akan apa? Berbahagia. Coba, siapa yang ingin berbahagia? Ingin senang, semua pasti apa? Angkat tangan. Semua pasti kita ingin berbahagia, kita ingin bersuka cita, dan kita ingin diberkati Tuhan. Nah, kita semua masih belajar. Ada yang di TK, ada yang di SD, ada yang di SMP. Bahkan hari ini kalau tidak salah ada kenaikan kelas ya. Wah, naik kelas dua minggu, ada yang dari kelas kecil, kelas besar, kemudian ada yang jadi remaja. Puji Tuhan, kita masih sehat dan kuat. Nah, kita akan belajar sekarang tentang kata merdeka ya. Mereka belajar di zaman pandemi atau COVID-19 atau virus corona. Nah, kita akan membedakan sekarang. Apa bedanya belajar sebelum ada virus corona dan belajar di saat di mana kita sekarang sedang menghadapi virus corona. Yuk kita lihat dulu ya. Waktu sebelum ada virus corona, kita belajar ada Bapak Ibu guru ya. Ada teman-teman di sekitar kita. Wah, duduknya juga ya berdekatan. Wah, senang nggak kira-kira? Wah, semua senang pasti karena ada ibu guru yang menjelaskan pelajaran. Kemudian juga ada teman-teman yang juga, wah, pasti juga menjadi teman kita yang baik. Kemudian kita juga melihat, wah, waktu sebelum ada virus corona, wah, kita juga bisa belajar kelompok, ya kan? Kita juga bisa ngobrol dengan teman-teman, bisa duduk berdampingan, tidak ada pembatasan, begitu ya. Wah, senang sekali. Nah, kemudian kita juga melihat, wah, kerja bareng. Ya, duduk di lantai depan sekolah, ya, melukis bersama. Menyenangkan sekali, tidak ada pembatasan. Kemudian juga sekolah minggu. Wah, ini dulu sekolah minggu di Sumbang ya. Wah, di satu tempat, wah, kita juga saling duduk berdampingan, juga tidak ada pembatasan. Nah, menyenangkan sekali. Kemudian juga sekolah minggu, anak-anak kelas kecil juga sama. Duduk bersama dengan ibu guru yang menceritakan firman Tuhan.
menyenangkan sekali. Nah, semua memang kita ingin suatu hari kita seperti itu. Nah, sekarang ini belajar di sekolah dan ibadah di zaman virus corona yang kita hadapi saat ini seperti apa? Ya, dulu kita bisa bareng-bareng, sekarang seperti apa? Yuk kita lihat ya. Nah, ya sekarang belajar sendiri. Nulis juga semua tugas-tugas sendiri tanpa Bapak Ibu guru. Di kamar sendiri atau di ruang tamu sendiri. Kemudian ada lagi, belajar dengan kakak, adik, ya dengan di lantai, ya dengan HP yang kecil, tapi bertekun di situ. Kemudian ada lagi belajar sendiri, ya dengan HP yang kecil juga. Kemudian juga di situ letaknya apa? Semua sendiri. Kemudian lagi, teman kita nih, aduh ya dulu dengan teman-teman, sekarang sendiri, ya sendiri dan bahkan tidak ada yang menemani. Dan bahkan kalau bertanya juga tidak langsung dengan Bapak Ibu guru juga. Lagi juga ada di sini. Ya, tertawa sendiri. Ya, mungkin dia sedang juga melihat hasilnya ternyata bagus ya, nilainya bagus. Kemudian lagi, gini, belajar juga semaunya sendiri. Ya, mau duduk, ada yang tidur, begitu ya. Nah, karena ini semuanya kita belajar secara online. Belajar melalui daring. Kemudian lagi, sekolah minggu online. Ya, ada yang duduk di meja, katakan di kursi mas saya, di kursi mungkin ruang tamu. Ada yang berdiri dengan pakaian yang juga seadanya. Dan bahkan belum mungkin bisa saja belum berganti pakaian. Nah, ini yang sedang dialami. Kemudian, Bapak Ibu kita juga, Pak, ibadah online juga. Semuanya sendiri. Dan itu yang dikatakan tadi, merdeka. Merdeka karena apa? Tadi nggak ada guru. Nggak ada guru di sekolah yang biasanya bersama kita. Kemudian merdeka juga. Nggak ada Bapak Ibu guru sekolah minggu yang melihat kita. Yang sedang ibadah pakai pakaian apa. Semuanya bebas. Merdeka. Ya, merdeka belajar di zaman atau COVID-19 ini. Nah, sekarang Pak Karno akan menanyakan bedanya belajar sebelum ada virus corona, bahkan setelah, bahkan sekarang di zaman virus corona. Mari kita lihat. Ya, sebelum virus corona, kita harus apa? Bangun pagi. Berangkat sekolah, diantar papa mama. Gak boleh telat. Begitu ya? Pasti. Nah, kemudian apa? Pulang sekolah siang dijemput oleh papa mama juga. Atau mungkin naik Gojek atau naik juga Grab. Nah, kemudian apa? Nah, setelah ada virus corona, sekolah tidak ada yang mengawasi. Ya. Bebas bangun pagi, tidak ada yang juga tahu. Atau katakanlah bangun pagi atau siang tidak tahu. Harus tepat waktu, nggak ada yang tahu juga. Langsung absen hadir, nggak harus mandi. Bisa begitu ya. Lalu apa lagi? Belajar lewat daring juga, nggak usah pakai pakaian seragam. Betul nggak? Seperti itu. Merdeka, ya merdeka, ya nggak ada guru, ya nggak ada babi guru, nggak ada juga guru sekolah minggu atau yang lain. Kemudian apa? Sekolah minggu lewat daring di rumah masing-masing, nggak usah pakai baju yang rapi, bisa juga. Atau malah sambil makan mie atau mungkin sambil makan jajan. Nah, sekarang ini mereka belajar di zaman pandemi virus corona ini, apakah bisa semaunya? Karena tidak ada yang ngawasi, ya, tidak ada Bapak Ibu guru, tidak ada Bapak Ibu guru sekolah minggu dari di gereja yang juga mungkin biasanya bersama kita. Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Karena apa? Kita ini anak-anak Tuhan. Harus belajar dengan apa? Belajar dengan tertib. Satu ya. Dan juga harus persiapan belajar dengan baik dan benar.
dan tepat waktu. Dan pakaian harus rapi. Nah, menyediakan tempat belajar yang baik. Bahkan menyediakan tempat untuk kita juga ibadah sekolah minggu dengan baik. Nah, harusnya memang begitu ya. Nah, mengapa harus demikian? Karena kita anak-anak Allah. Yang walaupun tidak ada yang mengawasi, tetapi apa? Ada Tuhan yang melihat kita. Dimanapun kita berada. Dan kapan saja Tuhan itu melihat kita. Kita tidak boleh meniru yang dilakukan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, mari kita akan belajar juga surat Roma pasal yang ke-12 ayat 2 berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, anak sekalian yang kasih Tuhan, jadi saat ini kita diberi kemerdekaan untuk belajar dan juga beribadah secara mandiri. Tetapi harus kita lakukan dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh seadanya. Misalnya, ya ini misalnya. Dengan berkata, enggak ada ibu guru ikih. Ya, gitu ya. Misalnya begitu. Enggak ada bapak ibu guru. Ya, sekolah minggu kok. Tapi ingat. Ada siapa, Nana? Ada Tuhan Yesus yang melihat kita. Nah, kita ini anak-anak Tuhan. Dan kita harus hidup tertib dan bahkan juga benar di hadapan Tuhan. Nah, di masa-masa kita menghadapi sekolah ini, jangan kita lengah. Dan anak Tuhan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi harus patuh pada firman Tuhan. Dan kita harus sungguh-sungguh pada firman Tuhan, sehingga kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang merdeka dan berbahagia. Selamat untuk menjadi anak-anak yang taat, dan selamat menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan segala tugas, pelajaran di rumah, dan ibadah di rumah dengan sungguh-sungguh. Dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Amin. Shalom adik-adik di rumah. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta dengan baik ya. Nah, di saat pandemi sekarang ini, adik-adik semua sedang dalam kondisi merdeka belajar. Ya, adik-adik punya kesempatan untuk bebas belajar dari rumah. Yang biasanya masuk sekolah jam 7 pagi, sekarang mungkin jam 7 pagi belum bangun karena bisa belajar online dari rumah. Begitu juga dengan sekolah minggu online. Saat pergi ke gereja, anak-anak mempersiapkan diri untuk mandi dan berpakaian rapi. Begitu juga dengan sekolah minggu online ya adik-adik. Saat sekolah minggu online pun, adik-adik tetap mengikuti dengan baik sama seperti saat adik-adik ibadah di gereja. Jadi harus mandi dulu, berpakaian rapi, dan mendengarkan dengan baik. Adik-adik, itulah kondisi di tengah pandemi virus corona saat ini. Walaupun kita bebas belajar dari rumah, karena Bapak Ibu Guru tidak melihat adik-adik secara langsung dalam belajar, tetapi anak-anak Tuhan tetap harus menggunakan kebebasan belajar ini dengan penuh tanggung jawab sebagai seorang anak-anak Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa merdeka belajar, namun tetap sesuai firman Tuhan? Mari sekarang kita buka ayat hafalan atau ayat indah minggu ini untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo diambil Alkitabnya. Yuk kita buka Alkitab kita dari kitab Roma. Kitab Roma pasal 12 ayat 2. Demikian bunyinya. Kitab Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan
manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ulangi sekali lagi ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Adik-adik, marilah kita belajar dengan sukacita dan mencari hikmat Allah. Walaupun kita mengalami kesulitan belajar di tengah pandemi ini, tetapi jangan khawatir, kita punya Tuhan yang lebih besar dari persoalan kita. Dengan kesulitan itu, kita akan semakin bertumbuh menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Di tengah pandemi, tetap harus semangat dan tetap bersukacita dalam belajar dan tetap berkenan di hadapan Tuhan. Seperti ayat indah hari ini di dalam Roma 12 ayat 2. Shalom anak-anak semua, gimana kabar kalian semua? Semoga anak-anak dan semua keluarga dalam keadaan sehat. Tidak terasa ya, saat ini kita sudah melewati tahun ajaran baru. Selamat anak-anak atas pencapaian kenaikan kelas dan juga kelulusan bagi anak-anak yang naik ke jenjang pendidikan yang tinggi. Dalam kondisi saat ini yang sedang kita alami, pandemi COVID-19, pasti semuanya rindu ingin sekolah seperti biasa, ingin sekolah minggu secara offline, ingin bermain bareng bersama teman-teman baik sekolah maupun di gereja. Benar nggak teman-teman? Pasti semuanya nggak sabar ingin bersama. Tapi bukan sekarang waktunya anak-anak, bukan sekarang waktunya untuk berkumpul seperti biasa. Pandemi ini belum selesai anak-anak. Kita saat ini belum bisa sekolah dan sekolah minggu secara offline. Anak-anak harus yakin bahwa Tuhan Yesus sudah menyediakan waktu yang indah untuk kita boleh berkumpul kembali. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus sudah menyediakan waktu yang indah untuk kita boleh berkumpul kembali. Kapan itu waktunya? Hanya Tuhan saja yang tahu kapan waktunya. Tentu kita harus tetap jaga kesehatan, memakai masker, tangan pakai sabun, dan jangan lupa kita harus rajin berdoa, minta pertolongan dan berkat Tuhan. Anak-anak yang sudah naik kelas, kelas kecil, kelas tanggung, dan kelas remaja, pengurus anak mengucapkan selamat atas pencapaian saat ini untuk anak-anak semua. Tetap setia sekolah minggu dan tetap semangat melayani Tuhan. Dan untuk orang tua, kami memohon untuk terus setia dan semangat mendampingi anak-anak sekolah minggu online. Sekali lagi, selamat atas kenaikan kelas dan kelulusan untuk semua anak-anak sekolah minggu. Lalu siapa saja anak-anak yang naik kelas akan diumumkan oleh ibu guru sekolah minggu saat ini. Sekali lagi, selamat mengikuti sekolah minggu online edisi spesial pendidikan Kristen hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Sekarang Bu Jarot ingin mengumumkan siapa saja teman-teman kalian yang dari kelas balita naik ke kelas kecil. Tapi sebelum Bu Jarot umumin ya, ini Bu Jarot mau kasih informasi terlebih dulu nih buat adik-adik sekolah minggu semuanya yang di rumah. Nah, adik-adik semuanya, di Komisi Anak GKJ Arcawinangun, kami menyelenggarakan ibadah anak ada 4 kelas. Nah, di antaranya adalah kelas balita dan kelas kecil. Untuk kelas balita ini adalah untuk adik-adik dari usia 0 sampai TKB. Dan untuk kelas kecil dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SD. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang kita umumin ya, adik-adik kita dari kelas balita yang naik ke kelas kecil. Kita baca satu-satu ya. Untuk yang pertama ada adik kita, Gita. Adik Given, Theo, adik Mika, dan yang terakhir, Anthony. Selamat buat kalian yang sudah naik ke kelas kecil. Tetap semangat, belajar yang rajin, dan tetap semangat beribadah online di rumah. Dan untuk kalian, semua adik-adik sekolah minggu yang di rumah,
semangat juga ya. Dan jangan lupa, sekolah minggu offline yes, sekolah minggu online tetap yes. Yeay! Halo adik-adik, tiba saatnya kakak mau bacakan siapa saja yang naik ke kelas tanggung. Sebelumnya kakak mau kasih tahu kalau kelas tanggung itu dari kelas 4 SD sampai kelas 6 SD. Nah, siapa saja ya yang naik kelas? Yang pertama ada Justina. Yang kedua ada Yohana. Yang ketiga ada Cheryl. Dan yang terakhir atau yang keempat ada Mosa. Nah, selamat ya buat adik-adik yang naik kelas. Semoga semakin semangat dan rajin sekolah minggu. Nah, kalau barusan Karintis sudah mengumumkan siapa saja yang naik ke kelas tanggung, sekarang Bu Iis mau mengumumkan siapa saja yang naik ke kelas remaja. Kelas remaja adalah kalian yang sudah sekolah dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, siapa saja yang naik ke kelas remaja? Ada Belinda, Mita, Putri, Aruna, Bima, Felix, Bunga, Randy, Farel, dan ada Della. Ada 10 anak yang naik ke kelas remaja ya. Yeay, selamat buat kalian yang naik ke kelas remaja. Semakin rajin sekolah minggu walaupun masih secara online. Tuhan Yesus berkati. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Saat ini Bu Vina bersama adik-adik di sini ingin mengumumkan tentang anak-anak yang sudah pindah dari kelas remaja gabung ke komisi pemuda ya. Siapa saja? Yang pertama Sasti ya, kemudian juga Datu, Esther, Haniel, Mita, Tata, dan Thomas. Nah, ini adik-adik 7 anak-anak ini yang sekarang sudah tidak lagi di remaja, tetapi gabung di komisi pemuda. Nah, salah satunya di sini ada Sasti nih. Sasti sekarang sudah duduk di SMA ya, sudah di SMA. Gimana nih perasaan Sasti? Pastinya seneng. Ya, seneng. Sasti senang sudah di SMA dan gimana nih sekarang mau gabung ke komisi pemuda? Rasanya seneng tapi di sekarang ini kan belum mulai normal, jadinya aku belum ngerasain kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama komisi pemuda sekarang. Pasti tahu nggak ya adik-adik di rumah siapa ketua komisi pemuda GKJ Artawinangun? Belum tahu, Bu. Wah, sudah ada di sini. Ini dia Kak Michael. Iya. Kalian kenalan dulu ya sama Kak Michael. Ya, nama saya Michael Salim Suwardi, biasa dipanggilnya Michael. Sudah kuliah sekarang Kak Michael ini ya, semester 1 ya. Selamat ya Kak Michael ya. Nah Kak Michael, kita ngobrol-ngobrol sedikit nih. Kan ada 7 dari adik-adik kita yang pindah dari remaja ke komisi pemuda. Gimana nih menurut Kak Michael? Apa ada kegiatan yang selama ini bisa dilakukan biasanya? Biasanya komisi pemuda mengadakan retreat tahunan, lalu ada PA mingguan, lalu ada PA Batara, lalu biasanya kami setiap minggu itu usaha dana juga di gereja, lalu juga nanti untuk menyambut 7 remaja yang mau masuk ke pemuda, nanti kita akan mengadakan kayak seperti welcoming, menggunakan daring online. Wah, hebat sekali nih, ada kegiatan pemuda yang sangat luar biasa, di mana nggak perlu khawatir lagi ya, ada anak-anak yang ada di remaja, akan ada sebuah kegiatan welcoming ya, buat menerima adik-adik semua. Jadi tak perlu khawatir, tetap semangat, gabung di komisi pemuda, rajin beribadah. Ya. Terus ada pesan lain, oh ya, kebetulan saat ini kita kan sedang Pekan Pendidikan Kristen ya, dengan sebuah tema Merdeka Belajar di Zaman Pandemi. Mereka mau nyampaikan beberapa hal buat adik-adik. Ya, selagi pandemi gini lebih baik
jaga kesehatan, tetap belajar, tetap fokus walaupun di rumah, dan jangan lupa tetap rajin berdoa. Ya, rajin berdoa, tetap semangat. Demikian adik-adik, anak-anakku yang di rumah, dari Bu Vina dan juga teman-teman di sini. Shalom. Shalom. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. ya Bapa, Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah, adik-adik tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan ya. Kita mengumpulkan persembahan kita diiringi dengan lagu Bawa Persembahanmu ya adik-adik. Musik. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu karena sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, kita akan berdoa ya. Dan sekaligus kita akan doa syafaat. Semuanya duduk yang manis, tangan dilipat,
tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur kepadamu, karena Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Kami semuanya boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Bahkan Tuhan memberkati orang tua kami, sehingga kami boleh memberikan persembahan untuk Engkau. Kami percaya Tuhan akan menerima persembahan kami. Walaupun tidak sebanding dengan kasih-Mu, tapi kami memberikannya dengan sukacita. Kami memohon Tuhan menerimanya, supaya sungguh-sungguh persembahan ini digunakan untuk alat pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami juga bersyukur kepadamu, karena anak-anak kami sudah naik kelas dari balita ke kecil, ke kelas tanggung, juga ke kelas remaja. Terima kasih Bapak, kami bersyukur itu semua karena campur tangan Tuhan. Biarlah anak-anak sekolah minggu GKJ Arjawinangun semakin semangat, semakin rajin sekolah minggu. Walaupun dalam masa pandemi, tetap rajin mengikuti sekolah minggu secara online di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Dan saat ini kami mohon Tuhan, Kau juga memberkati bangsa kami Indonesia ini, terlebih Jawa Tengah, khususnya Purwokerto Banyumas ini. Tuhan tolong supaya wabah corona ini segera berlalu. Kami percaya akan kuasa-Mu. Dan kami yakin Engkau akan memberikan yang terbaik, karena bagimu tidak ada yang mustahil. Supaya sungguh-sungguh kota kami ini, bangsa kami ini kembali seperti semula, sehingga semuanya berjalan lancar seperti semula. Itulah kerinduan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu GKJ Arjawinangun, dimanapun berada, tetap Tuhan menjagai, memberikan kesehatan yang baik. Bahkan selama masa UTS ini Tuhan juga akan memberikan semangat belajar yang tinggi. Bahkan mereka semua juga akan semangat mengikuti sekolah minggu secara online. Demikianlah Tuhan, kerinduan kami semuanya. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kalian sekolah minggu kita akan segera berakhir, dan kita akan pulang ke rumah masing-masing. Bersama-sama kalian terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita udah di penghujung acara nih. Gak kerasa banget ya, waktunya berjalan dengan cepet banget. Iya nih, tapi sebelum menutup, kita nyanyi lagu Taat dulu ya adik-adik. Siap Kak Sasti. Sik. Sekolah minggunya udah selesai nih. Iya nih, tapi nggak apa-apa deh. Minggu depan kan masih ada. Oke, adik-adik di rumah jangan lupa jaga kesehatan selalu ya. Kalau gitu, pamit dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.